Galbay pinjol insya Allah aman, tapi kalau udah seperti ini lebih baik galbaikan aja. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah galbay pinjol ya. Dimana teman-teman masih banyak banget yang ketakutan, yang resah, gelisah, dan masih bertanya-tanya resiko sebenarnya apa, seberapa berat dan seberapa menakutkannya ya. Jadi intinya gini sih teman-teman ya. Kalau teman-teman masalah gagal bayar dan telat di aplikasi pinjaman online, ini tuh sudah ada regulasinya, sudah ada istilahnya tuh aturan-aturan dan juga sanksi-sanksinya itu sudah ada tertulis semua. Yaitu apa? Adanya denda ya, denda. Jadi udah plus bunga, denda juga dan masuk ke slik OJK. Jadi histori kreditnya itu akan jelek, jadi kayak profil keuangannya atau profil kreditnya itu akan jelek banget. Nah, itulah resiko sebenarnya. Selanjutnya, nggak ada di situ tertuang untuk masuk penjara dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi resikonya hanyalah sebatas itu. Ya karena memang ini masuknya ke ranah hukum perdata, bukan pidana. Jadi kalau ada ancaman soal polisi, masuk penjara dan lain sebagainya, itu nggak benar. Ya, ini kita ngomongin soal pinjol legal ya teman-teman ya, nggak pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu resikonya nggak tertulis, resikonya itu beragam, tergantung si pinjol ilegalnya itu mau melanggar hukum sampai kayak gimana buat menekan kalian. Tapi selama teman-teman di pinjol legal, insya Allah sih menurut saya aman-aman aja. Nah, teman-teman kalau misalnya, ya apakah kapan sih kita harus galbay, nggak usah bayar utang kita? Kapan sih kita harus bayar? Yang jelas, teman-teman harus bayar kalau memang ada uangnya. Tapi kalau uangnya belum ada, ya nggak usah dipaksakan. Galbaykan dulu. Kalau misalnya nggak ada uangnya, apa yang teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman nggak galbay? Ya paling-paling ya mencari dana talangan, gali lubang tutup lubang. Yang ujung-ujungnya teman-teman ya akan nambah utang gitu loh. Ya utang satu tertutup, nambah lagi. Parahnya lagi, utang yang satu ini bulan ini adalah cicilan. Yang bulan depan itu belum lunas, masih ada bulan depan lagi. Dan kalian sudah utang untuk cicilannya. Nah ini lebih baik galbay aja kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kalian nambah utang lagi, nah bulan depan saatnya membayar cicilan berikutnya dan kalian sudah ada utang lagi yang harus dibayar buat bayar cicilan lagi, masa iya mau ngutang di tempat lain? Inilah yang menyebabkan teman-teman akan terjebak di banyak aplikasi pinjol. Ya, terutama buat kalian yang mungkin sudah mulai mendapatkan ancaman-ancaman yang melanggar aturan, melanggar hukum, ya mulai ada ancaman kekerasan dan lain sebagainya, itu teman-teman nggak usah bayar dulu sama sekali. Hentikan pembayaran. Selesaikan masalah ini, laporkan hal ini ke OJK, laporkan hal ini ke pinjolnya. Ya bodo amat mau itu ditanggepin atau tidak, yang penting kalian sudah lapor, kalian sudah melakukan tindakan gitu ya. Kalau teman-teman membiarkan hal-hal seperti ini dan mewajarkan, ya mereka akan semakin menjadi-jadi. Ya, jadi intinya adalah kita tetap tenang aja, tetap berusaha semaksimal mungkin, berusaha mencari rezeki seberkah mungkin. Fokus utama kita adalah untuk memperbaiki finansial. Nanti pelan-pelan teman-teman punya uang lebih, sisihkan ya. Setidaknya kita punya niatan untuk membayar. Meskipun cuma 1.000, 2.000, kalaupun ada, niatkan, sisihkan untuk membayar hutang. Insya Allah ini akan jadi berkah dan ya mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan rezeki untuk bisa menyelesaikan semua utang-utangnya. Ya, tapi kalau memang belum ada uangnya, jangan dipaksakan, gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan utang yang lagi ada atau mungkin sedang tertagih saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.